Nah, jadi fungsinya kalau yang pertama ini fungsinya buat ngejus tanpa air, Pak. Jadi misalnya jangan mau ngejus tanpa air, itu nanti pakainya yang jusernya. Jadi cara pasangnya kalau yang ini yang depan ini buat ampasnya, yang belakang buat sarinya. Bongkar pasangnya Mbak gini. Ditaruh yang ininya dulu. Besar, baru nikinnya, pisaunya cara pasangnya diputar-putar baru ditekan ke bawah. Udah kekunci baru tutup dulu. Dikunci depan sama belakang kayak kunci rancang, Pak. Oke, kalau ini udah nyala. Misal ini copot satu, ini mati, Bu. Soalnya nggak aman, jadi harus terkunci semua. Ini baru nyala. Nah, nanti misal buat waktu tinggal dimasukkan ke bawah. Kalau udah kecil baru bisa lepas. Jadi untuk airnya udah di belakang sini, kayak gini Bu. Ampasnya ada di sini Mbak. Jadi semisal nanti jadi mau buat jus nanti untuk ampasnya ditaruh di depan. Yang penting ukurannya sama, ini sama ininya lurus gini. Nah, kalau yang kecil ini buat gelasnya. Ini semua atau gimana? Ya semua. Semua oke. Pengen nyoba coba? Coba. Dan masukkan awal. Ini di dalamnya di sini ya Pak. Nah, masukin lagi boleh Pak. Kalau semisal macet, gini kan aja. Iya boleh. Apa ya Pak, gini aja ya. Masih ada airnya, jadi diiring. Jatuh ke sini Mas. Oke. Jadi kalau jangan langsung ditekan ke bawah, jadi disenggang-senggang gini aja. Oke. Abang-abang gini aja, gak perlu ditekan. Biar maksimal kan. Ini cuma kulitnya aja. Kalau jusernya udah paham belum, Mbak? Pak, ini saya bingung betul kalau jusernya. Nah, itu untuk saringnya. Jadi ampasnya udah bisa sendiri di gitu. Nah, kok gini ditarik. Caranya nyopot juicer. Terus nanti kalau mau lepas, niki tinggal dibuka, niki dicokel satu-satu kanan kiri. Ini monggo nek pengen nyokel Bu. Ayo, Di. Jenengan mau dicokel niki nih. Ini. Nggih, dicat dicokel Bu dilepas. Kayak rantangan. Kayak rantang. Betul niki Bu. Dicutek Bu. Misal. Nah, itu Bu. Oh, Bisa iya. dicutek kayak buka rantang Oh, atau iya, apa. iya, Nggih. iya. Kalau ngelepas yang atasnya ini Bu, niki habis niki kan dilepas dulu. Ini ada lubang tengah-tengahnya ini loh. Ini tinggal ditarik ke atas kanan kiri udah lepas. Jadi yang dicuci nanti bagian atasnya aja ya Bu. Nah mesinnya ampun jumbo gitu, kopong mungkin. Oh iya. Kalau jusnya ada yang bingung? Mbak bingung betul Mbak? Enggak. Jadi cara pasangnya namanya termol ya. Langsung pisaunya ditekan ke dalam, baru ditutup atas. Tutup atas. Lalu dikunci depan sama belakang. Yang lepasnya dilepas kanan kiri, baru ditarik atasnya. Tak taruh bawah deh. Iya. Nah ini tadi kan yang jusernya. Kalau semisal jenengan mau praktek yang lain, kalau khusus juser nggak perlu pakai tungku ya. Kalau yang juser itu langsung masuk gini, teng mesinnya. Tapi kalau mau pakai alat yang lain itu harus pakai tungku nih Bu. Khusus yang lain yang kecil-kecil ini. Jadi tinggal dikunci aja depan sama belakang. Nah ini baru bisa masuk. Ini gambar lemek ini loh Pak. Kayak ini. Misal ke blendernya kita mau pakai ini blender. Jadi khusus juicer nggak perlu pakai ini. Kalau yang pisau 2 ini buat bumbu kering, untuk bareng merica, kopi, gula halus pakai yang pisau 2. Kalau yang pisau 4 ini buat bumbu basah. Bisa buat nyambel, bubur tim itu pakainya yang pisau 4. Jadi cara pasangnya nanti kalau gini aja nggak bakal nyala. Jadi harus dikunci dulu. Jadi biasanya kata nggak nyala, kurang aman Bu. Jadi dikunci sampai bunyi klak gini, biar nggak lepas. Jadi cara pasangnya habis ditaruh dikunci ke kiri sampai bunyi tak. Kalau ini kan buat bumbu kering, buat bumbu basah yang pisau 4.
Terus kalau yang ini kan kalau semisal gini aja kan buat blender pada umumnya, buat es dan lain-lain. Tapi like dimasukkan saringan ini di dalamnya sini. Niki jenengan mau buat itu loh, sari kedelai, wedang jahe, jus jambu, santan kelapa itu nanti bisa. Jadi kelapanya tinggal dipotong-potong, dimasukkan di tengah sini, oke, baru dikasih air pak. Habis itu baru ditutup, baru dinyalakan. Kalau mau buat giling kelapa nanti dicincang dulu ya ke arah sini kayak gini. Jadi ke arah tombol hitam nih. Nah, jadi jangan langsung dibuat, jadi ke arah tombol hitam dulu. Biar nanti kelapanya hancur dulu, kalau udah hancur baru. Kalau blender ada yang bingung bu, pak, blendernya. Ibu ada yang bingung bu. Terus kalau yang ini buat giling daging ya, nanti semisal jenengan mau buat giling daging, itu yang pertama alatnya kan ininya dulu, baru pisaunya dimasukkannya tenang. Nah, diputar-putar sampai masuk, baru daging dimasukkan. Misal buat masuk nih daging tepung sak bumbune, dimasukkan sini. Mau buat nugget ya sama caranya. Baru nanti tutupnya ditekan ke dalam sambil diputar cantolnya. Lepasnya juga sama, ditekan ke dalam baru diputar. Nanti juga sama, misal kok dagingnya besar gak apa-apa langsung masuk, yang penting dicincang dulu. Kalau udah agak halus baru gak halus. Kalau ini bebannya sampai setengah kilo, buat adonan setengah kilo, buat daging setengah kilo. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum tak lanjut tentang keripik, aman ya? Nah kalau ini kan tadi buat giling daging bu, pak. Jadi ini dilepas dulu. Semisal buat produk yang lain ini ada lagi. Fungsinya buat keripik. Tadi lupa tak habiskan wortelnya. Jadi kalau keripik ini ada dua bu pisaunya. Yang pertama nanti dipasang yang putih dulu ininya kalau buat keripik. Kalau yang nonjol yang sabit ini kita damel keripik ya pak. Kalau yang nonjol yang bunder-bunder, yang niki nanti jadinya serutan yang panjang-panjang niku, kayak buat isian tahu isi. Terus kalau yang besar ini kan ada dua pisaunya, yang besar ini buat sawut bu biasanya, sawut telon ini. Nah ini buat sop-sopan juga bisa potongan sop-sopan. Jadi habis yang putih tinggal dipilih jenengan mau bikin sabit atau yang tonjol-tonjol. Jadi ini yang sabit ini buat keripik, baru ditutup ini. Ditutup sambil diputar. Sama nanti semisal buat keripik telur tinggal dimasukkan atasnya sini baru di nanti udah keluar dulu. Caranya sama kayak jusernya tadi loh. Nanti keluarnya lewat mana? Lewat sini pak. Oke. Wortelnya habis pak? Habis. Habis ya. Keluarnya sini. Iya, jadi keluarnya langsung sini. Jadi langsung dimasukkan sini, nanti langsung keripiknya keluarnya di Boleh sini. sing atas kan. Iya. Sama piringnya ya pak? Buat keripik gedang, keripik telur, keripik kentang itu bisa. Jadi kalau yang panjang-panjang buat serutan, yang sabit buat keripik. Kalau kurang tipis nanti ini tinggal ditekan ke dalam pak. Makin ke dalam makin tipis ininya pisaunya. Jadi makin ke dalam makin tipis. Kalau pengen lebih kandel lagi dikeluarkan lagi bisa. Maksudnya ditekan ke dalam. Ini ya bu, ini kan sabitnya. Jadi ditekan ke dalam kayak gini bu. Nah, ini kan makin tipis ukurannya. Misal kok pengen lebih besar lagi dikeluarkan lagi. Jadi ini elastis ini. Lembek ya pak? Tak coba dulu aja ya pak. Matang ini. Nah iya lembek. Lembek ya bu. Oh jane tadi wortelnya dulu Iya, ya. lupa ya tak jus semua ya. Ini cuma buat contoh aja ya bu. Misal Iya. kok nanti bisa kepotong ya. Alhamdulillah. Jadi tidak dimakan dulu. Oh bisa kok. Lembek Iya soalnya. karena lembek. Biasanya udah. Bisa ternyata bisa Iya, ya. ini yang penting buat keripik itu. Jadi kalau adonan yang keras-keras nanti langsung jadi potongan keripik. Celok. Telong, nggih, saged. Singkong niku Yang bisa. sangkum rampung. Ya karena lembek. Timun barang. Nggih, timun bisa. Buat serutan yang panjang-panjang kotak-kotak itu bisa juga. Buat macam-macam bisa.
Yang kotak-kotak yang mana? Kalau kotak-kotak buat isian tahu isi Pak, pakainya yang gilingan daging tadi Pak. Maksudnya buat timun ini. Oh timun lagi. Timun kecil. Yang ini tadi buat giling daging tadi. Jadi timun semisal lagi. kok timunnya nanti jangan masukkan sini Pak, dipotong-potong masukkan sini, nanti baru ditutup. Nanti jangan digas ya Pak, maksudnya jangan digas ini langsung ke sini. Tapi kalau buat cincang-cincang kotak-kotak kayak wortel, yang kotak-kotak kan juga ada, dicincang ke arah hitam ini. Ini tadi yang bawah. Nanti kalau ukurannya udah pas baru diselesaikan, maksudnya nggak usah dinyalakan lagi, jadi dicincang-cincang. Kalau jangan gas ke sini pasti hancur, buatan. Jadi dicincang-cincang ke bawah, jadi potongan kotak-kotak kecil-kecil nanti nih. Misal kok buat apa? Motong timun, Duwe timun Bisa. kan? Nek duwe timun dikeplak. nggih. Atau enggak wortel itu biasanya buat itu serutannya banyak-banyak bisa. Kita banget itu. Nggih. Jadi tinggal dicincang-cincang. Nanti jadi yang kotak-kotak. Jadi tergantung jenengan ukurannya pengen agak besar agak kecil. Kalau mau kecil nggih ininya enggak terlalu lama-lama gitu. Tinggal disendal-sendal bawah. Ini yang buat Bikin kecil-kecil. acar maksudnya. Ya, buat acar itu Bu, bisa Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu sampai sini? Untuk alat yang jenengan ini. Enggak. Kalau mau bingung nanti tinggalin nomor saya ya. Nanti kalau bingung jenengan video call bisa. Kalau lupa Kan aku Mas, ini sudah ada. prakteknya gimana? Kemana? Aku kan sudah Oh ada iya, udah ada nomornya. jenengan. Jadi kalau bingung Mas ini yang ini beda-beda lah jenengan persan ini ada yang besar, kecil sama tengah-tengah. Sedangkan regulator pada umumnya lahirannya ini loh. Gitu Bu. Atau nggak bisa masuk. Oke, contohnya kayak saudara jenengan kan nyarinya regulatornya yang di ukuran 21, jadi cari yang tabungnya di sini ukuran 21. Ngoten. Oh, Jadi kalau regulator pada umumnya itu cuma buat satu ukuran, kalau Vaganza ini buat segala ukuran, jadi pengunciannya lebar pakai cakram kayak gini. Cara pasangnya namun gini aja, ini kan bisa menyesuaikan segala ukuran, taruh di atasnya ditekan gini aja udah kepasang. Ngoten. Soalnya ini bisa menyesuaikan segala ukuran. Kalau lepasnya Bu ini tinggal ditekan ke dalam sambil diangkat. Kalau masangnya tinggal taruh di atasnya, Dipenyet. ditekan ngeten mawon kepasang. Mau buat tabung warna biru, warna merah muda itu juga bisa. Jadi bisa menyesuaikan. Ini kan gasnya belum keluar Pak. Kalau mau pakai tuasnya tinggal ditaruh ke atas gini aja. Nah ini gasnya baru keluar. Ngoten. Soalnya belum tak pakai sama kompornya jadi nggak bakal keluar. Soalnya nanti kan ini ya Nggih, tentu. ikut nyala. Ngoten. Jadi kalau mau lepas ini dituturkan dulu, baru ditekan ke dalam sambil diangkat. Kalau masang ini tinggal taruh di atasnya ditekan tek ini aja udah kepasang. Jadi aman. Soalnya ini udah menyesuaikan segala ukuran tabung. Mau tabung besar, kecil, tengah, Saya tengah. biasanya masuk masa setambah ya apa? Nggih, soalnya ukuran ininya sama ininya kadang nggak cocok Bu. Kalau regulator pada dipasarkan Nanti itu- tak ganjel apa Oh, benang. benang. Yang sing di batako nggih wonten nggih Bu. Jadi macam-macam, ada yang diganjel benang, di batako, cowek dan macam-macam. Jadi tinggal taruh alatnya terkentek. Kalau nanti di potek itu masih rusak regulator itu. Nggih, kan soalnya dipaksa masuk Pak niku Pak. Ini boleh pengen nyoba Bu. Ini aja Jadi Bu. kita nanti kita gampang Pak. Nggih, soalnya Sing kan- anu sing regulator kuwi. Nggih. Ini kan soalnya beda penguncian di sini kan biasanya kan kecil Pak, ini besar. Jadi pakainya cakram. Jadi ngepasnya segala ukuran tabungnya sih. iya beli regulator itu to Lek. Ya kuwi yo larang. Buatan tinggal tek ngoten mawon udah kepasang. Kuwi yo regulator kan tuku nang bisa ke piro lah. Dulu belinya berapa Pak? Udah telu. Nah, kalau yang ini kompornya Bu, Pak jelaskan kompornya sebentar ya Bu. Ya. Kayak dulu kan harganya mahal, sekarang lagi ada promo besar-besaran ini Bu. Kalau yang ini kompornya kompor kaca. Jadi kalau kompor kaca itu ada dua, yang satu model tanam, yang satu model standar kayak gini. Kalau tanam itu emang dibuat kacanya tipis supaya nanti dipasang teng mejanya itu bisa rata Pak. Tapi kalau yang kayak gini, ini khusus buat beban yang berat-berat ya, semisal buat masak yang banyak-banyak itu bisa. Kalau ini kacanya udah tempered glass, jadi semisal digosok kayak gini pun juga aman Bu, nggak bakal tergores. Nah, Bu Amit ya, ampun kaget ya. Biasanya ibu kalau punya kompor kaca yang ditakutkan apa Bu kira-kira Bu? Pecah ya takutnya gitu biasanya. Nah, ini tak contohkan, semisal kalau tak pukul pakai besi ini gak bakal pecah Bu kacanya. Ini ketebalannya 7 mili, jadi aman. Amit kita contoh ini kayak gini. Semisal kalau kejatuhan benda tumpul, contohnya gulek-gulek dan lain-lain kayak gini Bu aman. Bu. Jadi nggak bakal pecah untuk kacanya.
karena kacanya ini tebel 7 mili kandel. Memilih panggil. Terus lek biasa nih kompor itu yang masalahnya kan di sini ya Bu, ada yang tayangan, keropos dan lain-lain itu gara-gara bahannya bukan stainless murni. Kalau Vaganza kayak punya jenengan itu pisaunya stainless murni semua Pak, sama kayak ini. Jadi nggak bakal tayangan Bu. Semisal kok kerendam 2 minggu tayangan tak ganti baru. Kalau ini juga sama stainless murni juga ada karet sealnya. Semisal kok duduwe nanti ku tak gak bakal ganggu teng apine. Lek bawahe ini modelnya kayak gini Bu. Kalau kompor kaca kan di toko buahnya. Jenengan kalau cari kompor kaca yang paling penting itu harus ada peredam panasnya kayak gini ya. Misal kalau kompor kaca nggak ada peredam panasnya itu pasti pecah. Ini rangkanya besar bisa muat sampai 100 kilo. Jadi semisal tak enci juga aman Bu. Tak contoh nih Bu. Semisal kok ini buat beban yang berat, buat itu godok, lontong dan lain-lain ini aman, nggak bakal pecah untuk kaca. Ini kuat sampai 100 kilo. Kalau saya kan namung 55 kilo, enteng ya Bu. Apinya ada dua, yang satu ukuran besar, yang satu ukuran standar. Apinya ada dua. Kalau yang lama Bu, yang mungkin banyak komplainan tuh di sininya, sekarang udah diganti pakai besi cor, jadi aman. Jadi buat bebannya berat-berat kuat. Nah, jadi yang sini ukurannya besar, yang satu ukuran standar. Ini untuk kompor kacanya, gandengannya di kali regulator ini Bu. Semisal kok buat beban berat kejatuhan itu juga aman, gak bakal pecah, gak bakal. Oh, berarti nek beli regulatornya mbek kompore. Beli sendiri bisa Pak. Ini naik boros mesti pelanggaran. Pelanggaran aja lho boros. Oke. Jadi kalau ini kemarin yang pesen itu yang udah punya kan Bu, seneng kenal banget ya Bu, yang sajian bubur ini. Ya. Nah itu kan udah ngambil RT3. kompornya, kemarin ambil lagi yang ini. Terus tahun kemarin ambil yang itu, terus makanya tahun ini ngambil yang smart cookernya. Sama pesen ininya kompor. Soalnya kalau punya nih Bu seneng itu udah 8 sampai 9 tahun yang lalu yang warna hitam keluaran pertama. Ini kan udah generasi ketiga. Kemarin tak cek masih bagus Bu. Ada nih yang regulatornya alhamdulillah masih bagus. Itu dari merek Vaganza itu pengecekan berapa bulan sekali atau berapa? Sebenarnya setiap tahun ya Bu, 1 tahun setengah biasanya kan Oh, areanya pasti. kan geser-geser. Tapi kadang petugasnya itu yang beda-beda, jadi kadang Ya. ketepatannya di sini, kadang di tempatnya Ya, sana. Jadi gonta-ganti nggak mesti, atau- betul. Ya, Jadi nanti sewaktu ada kepentingan atau dipanggil bisa datang. bisa. Bisa, aku punya nomornya. Iya, jadi nanti misal mau ada keluhan mau komplain itu kan nanti tak tinggali nomor bagian servis Bu. Jadi nanti jangan kirim alamatnya aja. Nanti petugasnya ke sini. Kalau saya kan salesnya pindah-pindah. Kalau yang Iya. bagian servis itu nanti langsung datang ke tempat yang benar. Nah kalau itu pakainya bicar Pak. Jadi tebel. Pak Bu ini kalau nyuwun foto damel absen ya. Mau laporan kerja ngeten mawon selfie dari jauh.